Pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Banjir susulan masih menggenangi permukiman. BBM Pertalite langka di SPBU. Dua hari nggak pernah masak saya, makannya daun singkong. Geger beredar video seorang nenek makan daun singkong karena tak mampu membeli beras. Lokasi terparah yang terdampak banjir di Bandar Lampung, diantaranya di Kelurahan Raja Basa Jaya, Kecamatan Raja Basa. Banjir bandang selama 2 hari lalu meninggalkan tumpukan sampah dan lumpur di permukiman. Selasa pagi, petugas damkar, tentara, dan polisi turun ke lokasi bekas banjir untuk membantu warga. Lumpur yang mengotori halaman dan jalan disemprot air dari mobil damkar. Selain itu, petugas memeriksa kesehatan warga. Mereka yang sakit diberi obat. Hari ini kita juga melakukan kegiatan bakti sosial berupa pengobatan yang dilakukan oleh kami pada saudara kita yang terdampak. Mungkin dari efek kemarin kebanjiran, mungkin ada yang keluhan sakit dan sebagainya, kita berikan multivitamin untuk bisa membantu. Yang fokusnya adalah titik beratnya adalah di pembangunan kembali, perbaikan kembali tanggul-tanggul yang jebol. Mungkin rekan-rekan tahu sudah lihat yang di belakang dan menggunakan alat berat bersama PU, itu personal itu kan jalan. Sehingga harapan kita dengan adanya ini dampak pasca banjir ini segera selesai. Pada penanganan banjir ini, tentara dan polisi juga memberi bantuan makanan nasi bungkus kepada warga yang sedang dilanda kesusahan akibat banjir. Petugas mengimbau warga supaya tetap siaga, mewaspadai banjir susulan sebab hujan masih rutin turun saat menjelang malam. Fabila Se melaporkan dari Bandar Lampung. Menyusul lonjakan harga bahan pokok, kini terjadi kelangkaan BBM jenis Pertalite di Lampung Selatan. Ini terpantau di beberapa SPBU di sepanjang jalan lintas Sumatera Natar pada Selasa siang yang kehabisan stok Pertalite. Menurut warga, kelangkaan Pertalite sudah terjadi sejak 2 pekan lalu. Mereka kesulitan mendapatkan Pertalite di SPBU dan untuk mengisi BBM kendaraannya terpaksa membeli di pedagang pengecer yang harganya lebih tinggi. Banget lah Pak, kok bisa gitu loh, kehabisan gitu. Kan seharusnya pengetahuan saya nih, namanya BBM ini ya nggak bisa sampai telat sih Pak. Cuman ya nggak tahu kok bisa jadi begini nih, saya nggak ngerti juga nih. Sampai kurang-kurang, pengennya ya selalu ada, selalu siap, 24 jam. Dan juga jangan sampai naik harganya. Sementara itu, pihak SPBU mengatakan kekosongan stok Pertalite akibat sering terjadinya keterlambatan pengiriman Pertalite dari Pertamina ke SPBU. Selain itu, stok yang ada juga kini tidak sebanding dengan jumlah pembeli yang kian meningkat. Dari Pertamina itu cuma 8 KL per hari Pak, sementara penjualan kita 10 sampai 12 KL per hari. Kalau hari Sabtu sama Minggu itu bisa mencapai 15 KL penjualan. Kalau info dari Pertamina kita kurang tahu sih, tahu-tahu jadwal udah ada, tiap hari dikirim 8 KL. Mereka jadi bingung mau beralih kemana. Kelangkaan Pertalite menyusahkan warga. Pemerintah dan Pertamina didesak segera mengatasi kelangkaan Pertalite sebab BBM juga jadi bahan utama warga beraktivitas. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Selatan.
15 liter belum ini? Udah ya. Lagi terjadi seorang petugas pemilu meninggal dunia. Pada Selasa sore, Haryadi, seorang anggota Linmas TPS 13 Desa Negara Ratu, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, meninggal di rumah sakit. Menurut teman kerjanya, kesehatan Haryadi terus menurun setelah hari pencoblosan lalu yang diduga akibat kelelahan. Haryadi akhirnya meninggal dunia setelah sempat mendapat perawatan di rumah sakit lebih dari sepekan. Jadi kalau untuk mulai udah kerasa dia meriang itu mulai hari Jumat pagi seperti yang tadi kakaknya bilang, dari hari Jumat itu memang dia udah kelihatan lesu, letih, pokoknya udah kelihatan pucat. Memang si dokter jelaskan kepada keluarga tapi sedikit dengar itu memang faktor kelelahan, kecapean hingga leukositnya itu naik yang dari tadinya harusnya normalnya 10.000 menjadi 30.000. Sementara itu KPU Lampung mencatat pada pemilu 2024 ini terdapat 74 petugas yang sakit dan 7 meninggal dunia, diduga akibat kelelahan dalam menjalankan tugas. Mereka yang meninggal adalah 5 orang anggota KPPS dan 2 orang petugas Linmas. Kelelahan ketika melaksanakan tugas tapi bukan di hari H dia. Jadi ada 3 orang itu tanggal 19 itu masuk tempat perawatan, kemudian meninggal. Kemudian ada juga baru tanggal 21 kemarin satu orang. Para petugas pemilu yang meninggal dunia akan mendapatkan uang santunan total sebesar 46 juta rupiah per orang. Asep Saifullah dan Arsadi Saputra melaporkan dari Lampung Selatan dan Bandar Lampung. 7 PPK di Kabupaten Lampung Selatan Selasa siang telah menyelesaikan rekapitulasi surat suara pemilu di tingkat kecamatan. 7 PPK tersebut yakni Kecamatan Waipanci, Waisulan, Raja Basa, Bakauheni, Seragi, Palas, dan Penengahan. Setelah selesai penghitungan di tingkat kecamatan, logistik pemilu tersebut oleh PPK kemudian langsung dikembalikan ke KPU. Menurut KPU Lampung Selatan, kini masih ada 10 PPK lagi yang masih menyelesaikan rekapitulasi surat suara. Sejauh ini, pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan berjalan lancar. Rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan ditargetkan selesai pada hari Minggu mendatang. Hari ini semua insya Allah total 7, artinya yang 10 itu masih proses insya Allah. Tapi sudah ada beberapa yang konfirmasi sudah mau selesai. Target kami itu nanti per tanggal hari Minggu itu sudah hampir selesai semua, kecuali mungkin nanti Natar sama Jati Agung ya yang mungkin agak sedikit lama karena memang wilayahnya besar, TPS-nya banyak. Berdasarkan data KPU Lampung Selatan, terdapat 2 kecamatan yang memiliki jumlah TPS terbanyak, yakni Kecamatan Natar dan Jati Agung. Kecamatan Natar terdapat 549 TPS dan Kecamatan Jati Agung terdapat 354 TPS. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.